Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Are Prayoga, NPM 2021010260, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makna hakikat sesuatu menurut filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI. Yang pertama, definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami sesuatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami dan mani adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis dan yang terdekat dan perbedaan spesifik. Genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum meyakinkan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis-genusnya, misalnya berkat budi membedakan manusia dari hewan. Kedua, pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam, begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah atas mabda aturan-aturan pengandalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Ketiga, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti keberadaan, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal, tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat, dan atau tidak ada permasalahan filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang dibedakan antara filsafat ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tetap atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat, itu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch. Sebagai ciri khas
berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan lima ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atau segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi, pemikiran dan sistematis, logis dan radikal. Nah, mungkin hanya ini dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.